Hari demi hari berlalu, namun bencana pergerakan tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, belum juga berhenti. Tepat pada Senin, 16 Juni 2025, gemuruh dari perut bumi masih terus terdengar lirih namun mengancam, menandakan bahwa tanah di kawasan itu belum stabil. Retakan-retakan menganga makin melebar, menelan pekarangan rumah, jalan-jalan desa, bahkan sawah-sawah warga yang dulunya menjadi sumber penghidupan mereka. Kini, sebanyak 81 rumah warga telah rusak parah. Sebagian besar di antaranya telah miring nyaris roboh, beberapa lainnya bahkan sudah rata dengan tanah. Derak kayu dan bata yang patah menjadi suara yang akrab terdengar setiap saat. Dari jumlah tersebut, 249 jiwa terpaksa diungsikan secara massal demi menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman yang makin membahayakan. Koordinasi terakhir antara pemerintah daerah, BPBD, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, menyatakan vonis yang menyakitkan, wilayah ini sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Pergerakan tanah diprediksi masih akan berlangsung dalam waktu yang lama dengan potensi meluas lebih jauh. Tak ada pilihan lain selain meninggalkan kampung halaman yang telah mereka huni puluhan tahun ini. Namun luka dan duka warga tak berhenti sampai di situ. Dengan penuh kegetiran dan isak tangis, warga secara bergiliran memindahkan makam para leluhur mereka ke lokasi pemakaman baru yang lebih aman. Suasana haru menyelimuti prosesi itu. Bau tanah merah basah bercampur keringat dan air mata para keluarga yang harus menggali ulang pusara orang-orang tercinta mereka. Tak ada yang pernah membayangkan, selain rumah dan ladang, mereka pun harus mengusung kepergian para leluhur dari tempat peristirahatan abadi. Di sisi lain, desakan tanah yang terus bergerak memaksa pemerintah bertindak cepat dan drastis. Dengan berat hati, alat berat ekskavator dikerahkan untuk merobohkan rumah-rumah yang sudah miring, retak, dan nyaris ambruk agar tak menimbulkan korban jiwa jika sewaktu-waktu roboh sendiri. Suara mesin-mesin berat itu meraung-raung memecah kesunyian desa, seolah menjadi nyanyian duka bagi kampung yang kini perlahan menghilang dari peta. Sementara itu, warga berbondong-bondong mengungsikan harta benda seadanya ke tenda-tenda pengungsian di kantor desa terdekat. Kasur, alat dapur, pakaian, hingga benda pusaka dibawa dengan kendaraan seadanya, beberapa bahkan dipanggul sendiri oleh tangan lemah para lansia yang tak kuasa menahan tangis. Barisan petugas BPBD, TNI, dan Polri tampak tak henti-henti berjibaku membantu evakuasi.
Peluh mengucur deras di wajah mereka saat mengevakuasi anak-anak, orang tua, dan barang-barang berat di tengah ancaman retakan tanah yang setiap detik bisa meluas. Ketegangan jelas terpancar di setiap wajah. Semua sadar, tak ada yang bisa memprediksi kapan tanah akan bergeser lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Malam hari pun tak membawa ketenangan. Retakan-retakan baru muncul di beberapa titik, dan aroma tanah lembab bercampur ketakutan menyelimuti tenda-tenda pengungsian. Anak-anak menangis, ibu-ibu tak henti mengelus dada, sementara para lelaki berjaga di pinggir desa, cemas menatap bukit di kejauhan yang sewaktu-waktu bisa meluncur dan menimbun segalanya. Kampung Cigintung kini hanya tinggal kenangan. Tanah yang dulu menjadi tumpuan hidup dan harapan, kini menjelma menjadi ancaman yang memaksa warganya mengungsi, menghapus jejak puluhan tahun kehidupan yang telah dibangun. Tak ada yang tahu kapan bencana ini akan berhenti. Yang pasti, luka dan duka ini akan lama membekas di hati setiap warga yang pernah menyebut Cigintung sebagai rumah.